Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa televisi Al-Wasliyah di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah mengarungi beberapa hari bulan Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini. Dan insya Allah kita akan terus berpacu mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amalan ibadah yang mudah-mudahan kita akan peroleh barokahnya, rahmatnya, maghfirahnya, dan pada gilirannya insya Allah kita akan terbebas dari api neraka. Hal ini sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ramadan menjanjikan rahmat, menjanjikan maghfirah, dan menjanjikan pembebasan kita kaum muslimin dari api neraka. Pemirsa televisi Al-Wasliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap ba'da salat jamaah berkumpul bersama para sahabat, ngobrol bersama, bercengkerama sambil memberikan taujihat serta informasi-informasi penting. Pada suatu hari ba'da salat, Rasulullah melakukan hal yang sama seperti itu. Tiba-tiba dalam perkumpulan itu Rasulullah bersabda, "Inna fikum la rajulan barsuhu yaumal qiyamah a'zam min jabali Uhud." Bahwa salah satu di antara kalian yang duduk di sini, ada salah satu yang kelak hari kiamat gigi gerahamnya lebih besar timbang gunung Uhud, dan itu di neraka. Para sahabat yang mendengarkannya kaget. Ini satu di antara kami yang duduk ini. Ini siapa? Gang mereka. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah ada kebenaran. Dan tidak pernah Rasulullah berkata kecuali itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti nyata dan pasti terjadi, pasti benar. Cuma satu di antara mereka ini siapa? Maka tidak heran kalau seluruh yang hadir saat itu duduk bersama Rasulullah semuanya tegang, semua khawatir, semua gelisah. Jangan sampai apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu menimpa dirinya. Pemirsa yang berbahagia, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Pada saat yang sama, satu persatu di antara yang duduk itu meninggal. Ketika meninggal, dengan kesolehannya, dengan syahadatnya, dengan tahlilnya, yang menunjukkan yang meninggal ini orang-orang yang saleh, dan disaksikan oleh hadirin semua kesolehannya. Bulan berikutnya ada yang meninggal lagi. Ketika ada yang meninggal lagi, dia menunjukkan kesolehannya, dia menunjukkan kebaikannya sebagai seorang muslim yang meninggal dengan husnul khotimah. Bulan berikutnya lagi ada yang meninggal nampak husnul khotimah. Terus saja sampai tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tersisa tinggal dua orang, yakni Abu Hurairah dan Ar-Rajjal bin Unfuwah. Dua orang ini aktif dalam halaqah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua-duanya cakap.
Kita semua faham bahwa seorang Abu Hurairah radhiyallahu an adalah orang yang paling banyak dan paling banter meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sisi yang lain, Ar-Rajjal bin Unfuwah ini dikenal sebagai seorang yang ahli Al-Quran. Dia menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Dia ahli dalam berdiplomasi. Maka dua orang ini pasti yang tersisa ini salah satu di antaranya yang disabdakan oleh Rasulullah. Cuma siapa? Ini yang membuat Abu Hurairah sangat gelisah, dan pada saat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu an suka berselimut di atas tempat tidurnya karena penuh ketakutan jangan-jangan yang disabdakan oleh Rasulullah menimpa dirinya. Pemirsa yang berbahagia, pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kita faham dan kita tahu dalam sejarah muncul kelompok kaum murtadin, orang-orang yang murtad di bawah kepemimpinan Musailamah Al-Kadzab yang mengklaim dirinya seorang nabi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pengikutnya luar biasa. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an harus melakukan tindakan-tindakan agar menghentikan kaum murtadin ini dalam operasinya mempengaruhi umat. Karena pengikut Musailamah tidak main-main, kian banyak, kian meluas dan kian meluas. Oleh karenanya, maka persiapan-persiapan telah disusun oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak buru-buru menyerang kepada Musailamah dan para pengikutnya ini dengan sebuah serangan, tapi lakukan diplomasi dulu. Dalam sebuah musyawarah dengan kibar sahabat, diusulkan agar kirim orang yang ahli diplomasi dan ahli berbicara, ahli melakukan negosiasi dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dibujuk agar kembali tobat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan bergabung lagi kembali kepada Islam, jalan yang benar. Semua kibar sahabat sepakat agar yang diutus untuk berdiplomasi ini adalah Ar-Rajjal bin Unfuwah yang dia adalah ahli Al-Quran dengan keilmuan yang sangat mumpuni. Pada sisi yang lain, dia ahli diplomasi dengan diplomasi yang luar biasa. Maka dipilihlah Ar-Rajjal. Ketika dipanggil Ar-Rajjal, Rajjal menyatakan diri siap untuk berhadapan dengan Musailamah Al-Kadzab untuk membujuk Musailamah kembali kepada jalan yang benar. Ini didengar dan diketahui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu oleh karenanya Abu Hurairah semakin kecut, semakin gelisah. Karena Ar-Rajjal ini akan diutus mewakili kaum muslimin. Maka keluhurannya dan derajatnya melampaui dirinya. Jadi siapakah yang akan masuk ke dalam neraka yang dikatakan oleh Rasulullah itu? Dia takut jangan sampai menimpa dirinya. Itu yang kemudian dia langsung berselimut di atas tempat tidurnya dengan keringat dingin yang luar biasa, cucuran air mata yang melimpah luar biasa. Kenapa? Karena dia takut menimpa dirinya. Berangkatlah Ar-Rajjal bin Unfuwah ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab, nyampe di kaum Banu Hanifah, dan Ar-Rajjal dan Musailamah Al-Kadzab ada di antara mereka itu. Disambut Ar-Rajjal oleh kaum Banu Hanifah ini luar biasa dengan sambutannya. Ketika mendekat mau menghadap kepada Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab duluan yang bangun dan menyambut Ar-Rajjal bin Unfuwah dengan sambutan yang luar biasa.
dibawalah Ar-Rajal dalam sebuah perjamuan khusus yang telah disiapkan. Lalu kemudian Musailamah bersama dengan Ar-Rajal dan beberapa orang lainnya di antara kaum murtadin ini makan bersama. Dengan makan yang luar biasa, makan besar. Tatkala masuk kepada persoalan, yang ngomong duluan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah merasa menyampaikan kepada Ar-Rajal bin Unfuwah, sudahlah Rajal, ketimbang kita susah-susah, ketimbang kita ngobrol tentang ini itu yang panjang lebar, kita begini sajalah. Sebagaimana kamu tahu bahwa wilayah kekuasaan saya sudah meluas sampai di dataran ini dan seterusnya. Sebagai Anda tahu bahwa pengikut saya sudah sedemikian rupa banyaknya. Kita sharing aja lah, kita berbagi. Sekarang wilayah ini kita bagi dua. Kamu mimpin yang sebelah sana dan saya mimpin di sini. Kamu menjadi wakil saya dan seluruh harta kekayaan ini kita bagi dua. Bagaimana? Sepakat? Ada tawaran manis demikian oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Rajal mulai tergoda. Pikirannya sudah mulai melayang kemana-mana. Dia berpikir ketimbang kembali bersama Abu Bakar dia susah hidup. Nah ini dia menjadi pemimpin, dia punya wilayah, dia punya rakyat. Dan dia punya kedudukan. Pada saat yang sama dia akan mengarungi hidup dalam kemewahan. Oleh karenanya tawarannya disambut oleh Ar-Rajal dengan mengulurkan jabat tangan, lalu kemudian terjadi kesepakatan untuk kemudian dilaksanakan bersama dengan jabat tangan yang erat. Maka Ar-Rajal bin Unfuwah menjadi bagian daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Pemirsa yang berbahagia, memang pada ujung daripada cerita ini, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyiapkan satu pasukan yang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Perang ini namanya Perang Yamamah. Berangkatlah pasukan 13.000 tentara. Sementara dengan bergabungnya Ar-Rajal bin Unfuwah bersama Musailamah Al-Kadzdzab, ini menjadikan umat orang-orang yang awam ini melihat bahwa ada orang yang alim, yang cakap, yang bagus, lalu kok mengikuti Musailamah. Lah, umat awam seluruhnya pada masuk. Maka dampaknya semakin besar. Dan pengikut Musailamah kian luar biasa banyak. Maka ketika perang Yamamah itu sebuah peperangan yang tidak imbang sebenarnya. Karena kaum muslimin berjumlah 13.000 tentara. Pada sisi yang lain, pasukan Musailamah Al-Kadzdzab yang juga ada di dalamnya Ar-Rajal bin Unfuwah di dalamnya situ, itu sebanyak 40.000, 13.000 melawan 40.000. Khalid bin Walid menjadi komandan. Ada satu orang yang cuma hanya mengincar leher Musailamah Al-Kadzdzab, yakni Zaid bin Al-Khattab, saudara seayah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu lagi, yaitu pembunuh Hamzah Wahsy, yang dikenal ahli melempar tombak, dan dia menebus kekeliruannya dulu yang telah membunuh Hamzah paman Rasulullah. Kali ini dengan tombaknya dia bertekad untuk membunuh dan menghabisi Ar-Rajal bin Unfuwah. Dua orang ini merangsek dalam peperangan, masuk dalam barisan 40.000 tentara Musailamah dan berhasil. Zaid mendekat kepada Musailamah Al-Kadzdzab dan berhasil memisahkan
kepalanya dari badannya dengan menebas lehernya. Habislah Musailamah Al-Kadzab. Pada saat yang sama Wahsy mengincar Rajal bin Unfuwah, dan ketika ketemu melesatlah tombak Wahsy dan langsung menancap kepada dada daripada Rajal bin Unfuwah. Maka kemudian Rajal bin Unfuwah meninggal dalam kondisi terhina sebagai orang yang murtad. Kabar ini sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung bangkit dan dia merasa senang. Bukan senang dengan kematian Rajal, tapi dia merasa senang bahwa dia selamat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, saya ingin mengambil satu kesimpulan dan pelajaran dari cerita ini, bahwa nafsu terhadap harta itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Makanya harta itu disebut mal dalam bahasa Arab. Berasal dari kata mala yamil. Orang condong kepada harta. Mala, dia condong, dia cenderung. Yamil, cenderung. Maka mal, harta. Orang semua secara naruriah bahwa manusia itu cenderung terhadap harta. Itu oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab." Kalau seorang anak Adam itu memiliki satu lembah emas, labtagha tsaniyan, mesti dia akan mencari lembah yang kedua untuk bisa mendapatkan dua lembah emas. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab. Kalau bagi seorang anak Adam itu sudah memiliki dua lembah emas, labtagha tsalisan, dia pasti akan memburu untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Walan yumli afahu illa turab, dan itu tidak akan habis keserakahan manusia untuk cenderung merebut harta itu illa turab, kecuali mulutnya dijejali dengan tanah baru selesai. Sepanjang masih hidup, itulah karakter manusia. Jabatan dalam bahasa Arab disebut jah. Ittajahayat tajih, mengarah. Makanya dalam doa iftitah ada doa inni wajjahtu wajhiya. Aku arahkan wajahku. Jah itu adalah pangkat, dan pikiran orang, orientasi hidup orang terlalu banyak terjebak mengarah kepada perebutan pangkat itu, dan itulah yang dialami oleh Rajal bin Unfuwah. Hadirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu yang khusus, yakni untuk menebas dan mengikis habis daripada nafsu-nafsu serakah manusia yang seperti ini, yang ini menjadi karakter manusia. Maka dengan puasa mengekang nafsunya, mengekang hasratnya, mengekang syahwatnya, ditekan melalui amaliyah Ramadan ini agar manusia tidak kebablasan mengikuti karakternya yang itu akan bisa menghancurkan. Dan karakter negatif ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa orang awam, bisa menimpa intelektual, bisa menimpa politikus, bisa menimpa ustadz, bisa menimpa kiai, bisa menimpa ahli ilmu, dan bisa menimpa siapa saja. Coba lihat pelajaran dari Ar-Rajal. Quran apa dia? Belajar bersama dengan Rasulullah, ngaji bersama dengan Rasulullah. Dia juga telah banyak menimba ilmu, akan tetapi dia tetap terpleset. Akan tetapi itulah karakter manusia yang seperti itu. Ramadan mengikis habis itu.
dengan amaliyah Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan penuh mengharap ridha Allah, dan barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan tilawatul Quran, dengan sedekah, dengan berbagai amalan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosanya 11 bulan yang lalu dan kembali fitrah, kembali suci, kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya yang bersih suci. Karena kikis seluruh keserakahan dan cara berpikir yang kemudian merebut harta, kekayaan, serta jabatan terkikis habis dengan amaliyah Ramadan dan merebut keutamaan Ramadan dan insya Allah keberkahan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan membawa berkah dan bisa memicu kita untuk terus merebut kemuliaan Ramadan, merebut Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kemudian keserakahan nafsu serakah yang merupakan fitrah bagi masing-masing kita bisa habis, kita natawajjah ilallah, berhadapan kepada Allah, merebut ridha Allah, merebut ridha rahmat Allah, merebut maghfirah Allah yang pada gilirannya insya Allah kita selamat fid dunya wal akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami di dunia kehidupan yang hasanah dan berikanlah kami kehidupan di akhirat yang hasanah, dan peliharalah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.